Oke, di sini nanti akan ada banyak bahasa JavaScript yang mungkin teman-teman nggak ngerti, aku nggak tahu ya. Ya, semoga ngerti lah. Aku akan jelaskan juga sedikit-sedikit. Oke, jadi untuk bisa login, untuk autentikasi, kita nanti akan menggunakan web service. Jadi kita bikin web service nanti di CI4-nya. Setelah itu di HTML itu nggak bisa nyimpan session. Maka dari itu kita akan mengakalinya menggunakan local storage yang ada di JavaScript. Teman-teman bisa cari sendiri di Google tentang local storage itu apa. Intinya itu hampir sama seperti session atau cookies ya. Jadi kita bisa menyimpan informasi ke dalam local storage tersebut. Jadi kalau session kita kan menyimpan data user ID kemarin. User ID-nya disimpan, setelah kita akses halaman, user ID-nya diambil, dicek, dan seperti berulang untuk melihat dia sudah login atau enggak. Nah, untuk di HTML kita akan memanfaatkan fitur local storage ini untuk mengecek kalau dia punya nilai di local storage-nya, kita cek ke server, ke web service, dan ditemukan, itu artinya dia memang sudah login. Ya, intinya seperti itu. Jadi di sini aku sudah sediakan ya untuk klik ini. Ini di set posisinya di mana ya? Nah, ini di sidebar footer. Ini aku tambah kemarin, tambah sendiri. Ini untuk avatar yang ada ini. Setelah itu ketika diklik dia akan ke user modal. Jadi kalau kita klik dia akan men-trigger user modal. Nah, aku maunya kalau dia login, dia ke user modal yang ini, nanti kita ganti. Tapi ketika dia belum login, dia akan ke login modal. Nah, yang ini yang akan muncul, harusnya seperti itu. Jadi nanti akan ada akan ada pilihan. Nah, kayak gini. Oke, jadi untuk modal kalian bisa cek aja di sini. Ini login modal ya, and user modal. Tahap pertama di sini aku akan bikin login dulu biar kelihatan seru aja gitu. Oke, ini loginnya. Oh, ini masih ada salah nih. MB4 MT5 hapus. Oke, kayak gini aja. Setelah itu di sini kita sudah load pristine belum? Kita load pristine untuk validasi nanti. Nah, aku load pristine. Oke. Setelah itu kita bisa langsung cek di sini seasonnya. Let token sama dengan local storage get token. Nah, jadi nanti pertama kita akan mengecek dulu ada nggak token ini adalah seasonnya. Ibaratnya user ID yang kita simpan ke dalam season. Nah, di sini kita menamakannya token. Tokennya ada atau enggak? Sekarang kita coba alert token. Refresh. Local storage not. Oh, salah. Get item. Nah, kayak gini. Oke, refresh null. Nah, kalau null berarti dia belum login. Sekarang kita bisa if kayak gitu. Setelah itu kita cek token sama dengan null. Nah, kalau sama dengan null, maka kita akan mengubah navigation bar ini, set bar footer ini, yang avatar ini ke login modal. Tapi defaultnya kita ke user modal. Di sini kita tambahkan kelas ya, biar kita bisa mengubah propertiesnya. Di sini button avatar, kayak itu aja ya. Setelah itu kita deskripsikan di sini let l button avatar sama dengan dokumen query selector button avatar. Setelah itu l button avatar kita bisa ganti mana tadi data bs targetnya. Jadi kalau dia sama dengan null, maka set atribut user modal. Tapi kalau tidak, berarti dia sudah login. Itu tidak sama dengan null, sama aja ke login modal.
Sekarang kita refresh, klik. Sama dengan 0, user kebalik. Refresh. Nah, jadi kalau dia masih 0, artinya tokennya belum ada isinya, kita akan memunculkan form login kita. Tapi kalau dia tidak 0, nanti akan muncul profilnya. Nah, kayak gitu. Kita sudah bisa switch nih untuk halaman ini. Teman-teman pelan-pelan aja ya untuk lihatnya. Mungkin agak kurang paham. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah bisa menampilkan login modal. Selanjutnya kita ke login.js. Kita load login.js. Nah, jadi kita akan ngoding JavaScript untuk login di sini. Pertama, formnya kita ganti dulu ya. Kelasnya di sini ID form login. Oke, jadi form login ya. Setelah itu aku mau ngambil coding untuk validasi dulu. Validasi login kemarin. Nggak ada di sini ya. Di form sini. Ini dia. Oke, ke login. Setelah itu required sudah belum? Belum. Required, jadi diwajib diisi. Setelah itu di sini let l form login dokumen query selector form login. Nah, form login di sini kita tadi namanya form login ya. Oke, setelah itu window onload kita hapus aja, nggak masalah. L form login kita validasi menggunakan pristine login. Pristine login kita validate. Kalau dia tidak valid, prevent default. Oke, L form. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita submit dan dia belum valid, maka dia error. Klik. Nah, kayak gini. CSS-nya kita ganti dulu. Pristine errornya tambahkan di portal. Press lagi, klik. Oke, kayak gini aja dulu ya. Kita sederhana aja dulu. Oke, kalau dia valid, artinya kita akan ngepost login. Nah, prevent default kita letakkan di atas sehingga formnya nanti nggak akan pindah. Jadi halamannya nggak akan ke refresh. Out loginnya di sini. Action kita hapus. Metode postnya dihapus biar kayak gini aja. Jadi kita mau postnya dalam bentuk dalam bentuk web service ya, nggak ngepost langsung, nggak direct. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan proses login di sini. Jadi ketika dia valid, kita akan ngepost apa? Ini console log dulu, valid ya. Press. Nah, ini true. Nah, console log true. Lanjut di sini kita akan lakukan proses loginnya. Nah, untuk login kita di sini membuat sebuah controller baru, yaitu kita namakan API. Tapi di sini kita bikin folder baru karena nanti API-nya banyak isinya. Base controller nggak perlu. Kita buka dulu RESTful ini, RESTful handling. Nah, di sini kita copy aja ini. Jadi untuk bikin API di C4 itu sudah ada. Out PHP. Controllers posisinya adalah di API. Di sini kelasnya di sini adalah out. Modelnya nggak perlu, JSON formatnya. Setelah itu di sini kita bisa ya sudah gini aja. Kita coba return response. Di sini response. Bikin response dulu. Status sama dengan 200. Biasanya kayak gini ya. False. Error false. Setelah itu message sukses login. Kayak gitu deh dulu. Response, setelah itu parameter dikirim. Response berapa status. Jadi nanti yang kita kirim respon ini statusnya 200 dalam bentuk JSON.
Sekarang kita coba untuk login. Pertama, tambahkan async dulu karena kita mau asinkronus. Setelah itu let post await page. Nah, kita mau ke API-nya, set URL API out. Nah, kita cobain dulu. API out. Oh, ini JavaScript ya, bukan PHP. Astagfirullah, salah ternyata. Kita ganti di sini, nggak bisa. API, jadi kita bikin variabel baru. Let API URL sama dengan kita manual nih. Nah, API kayak gini. Jadi nanti linknya ke sini, endpointnya, page. Nah, API URL. Setelah itu tadi kita ke out. Kayak gini aja. Setelah itu kita coba let responnya apa, await postnya kita simak dalam JSON. Setelah itu kita konsol. Nah, kita mau lihat responnya. Ini aku menggunakan JavaScript murni ya, sekali lagi JavaScript murni, jadi ini bawaannya bukan pakai jQuery. Kalau pakai jQuery mungkin kalian bisa pakai Ajax, sama. Login. Get, oh iya ya, kita kemarin ngebatasin ya untuk filternya, jadinya kita nggak bisa login karena kita ke filter. Di sini API bintang, kita coba ya. Oh, nggak bisa. Oke, ini sukses login, artinya kita bisa login. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita ngambil datanya. Di sini kita pakai dummy dulu ya, karena mengingat waktu ternyata cukup panjang, hanya sampai di sini aja sudah panjang. Jadi di sini kita cukup untuk mencoba kalau kita sukses login, ceritanya kita munculkan, kita refresh halamannya, setelah itu kita nggak perlu login lagi ya, sampai situ aja. Karena aku nggak tahu ternyata waktunya 15 menit untuk bikin yang ini aja. Kita tambahkan lagi satu elemen, yaitu JavaScript Sweet Alert, karena kita mau menampilkan pop-up sukses login gitu. Nanti halamannya ke refresh. Di mana ya? Login di sini. Kita ambil ya soal fire aja. Nah, kayak gini deh. Oke, sekarang kita lihat responnya. If respon sama dengan status bukan. Di sini error false ya, error aja. Error. Jika tidak error, maka kita berarti sukses login. Login sukses. Ikonnya sukses. Silakan klik OK untuk refresh halaman. Close button, lanjutkan ke batal. Oh, nggak perlu ini. Kayak gini aja. Result, langsung di sini kita redirect halaman kita. Windows JavaScript reload. Baik. Window reload ya. Oh, location reload. Oke, kita reload halamannya. Tapi sebelum kita reload, kita store dulu data kita, local storage, set item, token tadi sama dengan true. Jadi kita sudah punya token untuk login. Refresh, klik, login. Login sukses, klik untuk refresh halaman. Halaman refresh. Setelah itu kita klik sini, ya kita sudah login, makanya form logoutnya nggak muncul lagi. Satu lagi deh, kita akan lakukan proses lookoutnya. Jadi kita mau lihat bisa logout atau enggak. Di model title sini nggak ada apa-apa. Jadi sini aku tambahkan button logout ya. Di close di sini tambahkan button logout. Button logout. Setelah itu disitu punya button danger logout. Oh, logout di sini, button block hapus. Oh, di sini kita,
Ini aja deh, button logout nggak perlu. On click logout. Nah sekarang kita mau logout nih, bisa nggak? Kita tambahkan sini let logout sama dengan selanjutnya kita ambil yang ini ya. Kita mau ya atau tidaknya. Wah, nggak bisa copy. Nah, yakin untuk logout. Sesi Anda akan diakhiri jika menekan tombol lanjutkan. Nah, kalau kita confirm, nanti kita set tokennya jadi 0. Setelah itu location kita reload, refresh, klik ini, kita logout, lanjutkan ya. Sekarang kosong kayak gini ya. Logout, refresh, kok masih ya? Tunggu kita lihat dulu console log token. Oh, jadi kosong nilainya. Kita coba. Oh iya, berarti di sini atau token sama dengan kosong. Nah, jadi kalau kita sudah logout, admin ceritanya, kita coba logout, login sukses. Oke, kita klik kayak gini. Kalau kita logout, lanjutkan ya. Sekarang tombol logoutnya sudah keluar. Oke, jadi segini dulu deh kayaknya untuk tutorial kali ini. Aku kira paling ya 10 menit untuk bagian ini, ternyata sudah sangat lama gitu. Jadi mau nggak mau aku cut dulu videonya. Jadi kita sambung besok untuk proses pengecekan ke database-nya. Kalau ini kan kita masih sudah sukses ke API, cuman kita belum bisa mengecek ke database langsung. Itu kendalanya sih. Nah, yang pasti kita sudah bisa bikin form loginnya. Oke, jadi segini dulu untuk konten kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami untuk codingnya. Ya, intinya kita akan berkutat di dalam HTML ini aja, dan kedepannya kita akan lihat JavaScript semua nih di sini. Nanti di PHP atau coordinator tetap ada untuk supply datanya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.